EVOS dengan ngedinai Faramis itu pick keempat yang manis banget. Oke, dan ini dia one last game untuk para tim yang sedang bertanding. Mari kita berikan semangat agar pertandingan ini makin lebih meriah dan kita tutup minggu ini dengan match yang luar biasa. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Makin malam, makin meriah, makin panas. Let's go to the lane of down. Pembuktian nih, akankah EVOS beranjak naik atau malah Liquid yang mengubur EVOS semakin dalam mempersempit lagi kemungkinan mereka untuk lolos ke babak playoff. Wow, semakin menegangkan karena poin di antara mereka terpaut 2 poin. Yes, Satu kemenangan dari tim Liquid akan langsung menerbangkan Liquid ke podium yang lebih aman. Begitu juga dengan EVOS. Kalau mereka mendapatkan poin kemenangan, setidaknya mereka tidak semakin terjerumus ke bawah. dan bahkan ingat, Lim berkata untuk match kali ini selalu ada reverse sweep. Ya, di hari ini ya, kecuali di match kedua tadi karena clean sweep yang ada. Tapi jangan lupa Grangernya yang Itu power dia. banget. Yes, tapi kita melihat para pasukan dari tim EVOS, mereka ini memakai bisa aku bilang hero yang butuh banget komunikasi dengan sangat tepat, Profesor. Ya. Ini tidak boleh sampai ada miss seperti di game yang pertama, sama sekali nggak boleh. Karena mereka bukan hero yang bakal power ya kalau misalkan kena Iya. kite. Apalagi Faramis loh. Ini lama banget loh ultimate Netherrealm-nya, jangan lupa. Ini harus satu momen, bisa kita bilang satu peluru tertembak on target. Apakah itu akan tepat sasaran pelurunya? Dan menunggu timing, balik lagi. Early game, EVOS nggak bakal punya damage yang cukup. Kecuali mungkin dari Joy-nya. Ya, masih butuh bensin lah Joy-nya ya. Udah mulai keroncongan nampaknya. Kita lihat 70 gold saja. Masih belum cukup untuk bertahan hidup untuk seorang Joy. Apalagi di depan sana Widi. Dia butuh banget damage. Tapi Ki, kayaknya menurut gua Revitalize tadi agak kurang wise. Karena abis ini akan ada turtle. Jadi udah ada informasi yang cukup mahal dan untuk nge-bait ke arah Ki ini masih diperbolehkan dengan tidak adanya Revitalize. Sebentar, belum ada Netherrealm seperti dari Swallow. Belum ada Netherrealm, bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka juga sudah ada satu arah dan juga reward manipulation. Retribution dari seorang Pavian. Bertambah dengan satu momen kill dari KYY. Dan di Regi terperangkap di depan sana tidak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim EVOS. Mereka coba untuk dapetin sosok Regi dan bahkan Aran tidak kenal takut. Aran tidak kenal gentar. Dan itu dia berhasil mendapatkan 2 poin kill. Dengan satu turtle, seperti yang sudah kita bicarakan setelah Revitalize terbuka itu kayaknya nggak wise. Dan Swallow yang belum level 4 tadi, Be. Itu dia, belum ada Netherrealm. Dari awal kayak kita udah sempat mention Netherrealm-nya dibutuhkan banget dalam teamfight di area Turtle. Dan EVOS nggak boleh terburu-buru di early game karena ini bukan ranah mereka. Ya bukan ranah mereka. Kan ditambah lagi jangan lupa ya, Profesor. Mereka menggunakan hero yang butuh banget komunikasi. Iya. Kalau memang belum level 4, ada baiknya lepas. Dibandingkan harus kehilangan 2. Kalau mereka nggak mampu. Kayak bukan timingnya Joy juga nggak sih untuk in dalam teamfight Turtle? Ya benar banget. Dan sekarang, karena dengan poin kill yang cukup ada, 2 poin kill yang cukup banyak menurut aku di early game, ditambah dengan Turtle. Ini berimpact sekali dengan adanya head-to-head antara Favian dan juga Albert untuk dari segi skala farmingnya. Oke. Benar-benar. Harus lebih terstruktur lagi ya. Iya, membuka Ingat, ruang ya. tempo. Game pertama mereka kalah karena tempo dipegang. Game kedua mereka berhasil menang juga karena temponya bisa mereka atur. Dan itu bukan hanya di match ini. Momen, semua match hampir bisa kita bilang, mungkin di match 2 Bu, ada baru epic comeback. Ya, Baru di match 2. Dan itu juga beda dengan clean sweep. Sekarang kita targetkan kondisinya adalah dimana EVOS target utamanya reverse sweep. Oke. Dan Liquid pegang momentum dan Liquid juga butuh poin ini. Jadi bisa kita bilang Liquid tinggal tunggu sabar. Dia udah pegang early. Ya, tapi sekarang udah ada early game item yang cukup menarik dari Aran, Raden Armor. langsung ya. Dia langsung kuat banget nih untuk menahan Rhythm of Joy. Antara Glowing One, dia tahan ini skill. Semakin kuat juga untuk memakan lini depannya. Gila Aran, dia tahu Regi ini bermasalah sekali dari tadi. Akhirnya Aran akan lebih ganas. Dan bahkan Favian bukan hanya lebih ganas, tapi dia membuka terlebih dahulu. Dan lihat Albert! Tsunami Slam! Following up-nya tidak cukup. Dan membuat para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan KYY. Tapi di balik sana, para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang Wede. Aaron Siki akan coba dimakan oleh sosok seorang Albert. Dan itu dia, Albert berhasil selamatin Deno dan Aran! Aran defense berhasil membuat para pasukan
Langsung ada harta tata dan sana ada body block from Yeskiel. Again, Aran effect. Aran. Wah, ini kiting yang bagus banget sih. Ya, kita tahu Aran membeli waktu sebanyak mungkin dan kembali terkau untuk tim Liquid ID. Dia nggak mau kalah ganas sama Regi. Dia tahu, gue udah agresif balik, gue main santai gak bisa. Akhirnya dia memilih untuk flicker ke depan, agresif. Dan poin killnya itu worth it total. Memanfaatkan ruang ya. Iya. Apalagi dari Radiant Armor, dia kuat banget untuk menahan semua dealing damage. Termasuk dari Aran juga, yang kali ini dengan Puviusnya ada Brave Smite. Dan gak hanya asis ya, Be. Dia poin kill. Jadi poin kill, goldnya iya. dapat. Dan ditambah lagi dia menuju ke Antivirus. Wah, ini bakal nahan damage juga dari Granger. Siapapun yang masuk bakal cobain aja. Albert. Oh, Purple. No purple dan itu dia Favian. Kue happy birthday untuk Albert. Dan bisa dibilang kali ini ketertinggalan Albert sebagai level, sebagai jungle. Ini akan cukup drastis dengan adanya 2 turtle dipegang Liquid. Wah, ini masalahnya Albert udah kehilangan purple buff. Ada Radiant pula dari Arannya. Ini bakal kuat banget untuk menahan di lini depan. Tinggal apa nih next step dari Widinya. Karena kalau ternyata Widi menuju ke Radiant Armor juga, gak ada lini depan yang bisa dimakan di early game loh. Ya, satu hal lagi, mereka berhasil nge-relay gold lanernya. Lihat Iron Shiki-nya. Dapat ruangnya begitu luas. Dapat turret, gamenya di stress makin lama lagi. Ini aku ragu kalau seandainya bakal jadi karya yang prematur ya. Bahkan sebelum menit yang ke-9 udah punya Swift Trinity. Team fight bakal diadakan untuk tim Liquid. Kalau seandainya memang Netherlands-nya pas, tetap gua rasa impact-nya akan beda. Karena semua skill pick off dengan Netherlands itu tercounter habis. Tapi lihat Pras, hampir saja terkena solo pick dan itu dia. Favian berhasil memberikan ruang yang sangat banyak. Tapi informasi tidak ada yang bisa didapatkan selain tidak ada shadow kill, purify available. Brans juga masih bertahan hidup. Jadi bisa kita bilang kerugian kali ini ada di kondisi dari tim Liquid. Karena pertama mereka tidak ada shadow kill, tidak ada retribution yang udah terpop up tadi. Oke, tapi setidaknya dengan ini sinyal tim Liquid akan hadir dalam tim fight turtle berlima lagi karena karirnya ngekat di bagian top lane. Oh, karinya ngekat dan kondisinya kali ini kalau misalnya Tsunami Slam-nya on point kembali, ingat ini akan bisa di instan karena Aran kondisinya udah punya 2 item, Golden Staff. Jadi dia udah mau team fight dibandingkan farming. Semua di tangan Swallow. Kalau Swallow-nya pas, itu pasti bisa dibalikin. Tapi ngelihat untuk turtle ketiga, dua-duanya nggak akan ada yang mau lepas, dua-duanya akan kumpul semua. Pasti. Dan inisiatif harus dimulai. Mereka, para pasukan dari tim EVOS sudah kehilangan banyak momentum. Tapi lihat Regi di depan sana, berhasil memakan karena Yeskiel. Poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim EVOS harus bisa menghentikan turtle dari tim Liquid. Ingat, tidak boleh ada perfect turtle untuk tim Liquid. Sedangkan tim Liquid mendapatkan keuntungan dan posisi kali ini. Harusnya dilepas dan no perfect turtle. EVOS tidak mau tinggal diam. Liquid owning position yang sudah dimiliki karena tadi Yeskiel terlalu positioningnya termakan oleh Regi dan itu mendapatkan 1 nafas tambahan untuk EVOS. Ya, nggak sempat flicker juga dari Yeskiel-nya. Dan gerakan yang komit dari Regi. Cukup baik. Tapi balik lagi ya, ini membuka ruang aja loh untuk Iron Shiki. Dia Iya. dari tadi benar-benar berada dalam keadaan farm, dan farm. Relay banget dia tuh. Iya. Ini bener-bener di-stretch banget gitu. Ayo kayak sebelum menit 9 harus ada Demon Hunter Sword. Iya, Dia pengen team fight gitu loh di area Lordnya. kayaknya kita makan intinya gitu. Iya, Intinya dia pengen makan kayaknya. makan KYY, ngebuka Netherrealm. Dan Netherrealmnya kalau udah nggak ada, itu baru waktu dan momentum untuk tim Liquid masuk dalam team fight. Benar sekali, Profesor. Dan Favian Blade of Despair. Wah. Ini yang gue maksud tadi. Berani Ketika dia sekali malah dia. pick dulu, War X dulu, damage-nya kurang. Dan ini dia, Dan menit Kari. 8.40 Kari. Di bawah Wah. mereka 9, Swift Trinity di tangan. Holy Trinity. Dari attack speed sudah di tangan. Team fight sudah pasti terjadi. EVOS. Mereka harus siap-siap dengan kit. Mereka harus siap-siap. Jangan terpancing dengan keributan. Dan bisa dibilang sorry to say akan coba dimakan. Dan itu dia. Langsung ada hilang begitu saja Winnie. Bersama dengan seorang Regi. Para pasukan dari tim EVOS. Dan Albert. Berhasil memakan Garsar. Sigi bersama Fabian harus hilang. Meanwhile Albert still survive di arah mid-side. Arana akan menjadi pilihan utama. Dan Sky Pisar shutdown untuk Brans. Membuat EVOS memenangkan laga tim fight kali ini. Dan Yeskiel versus everybody. Gak akan ada jawaban. Gak bisa untuk dipaksa defense karena wave selanjutnya udah mulai jalan. Tapi low HP dari teman-teman EVOS mungkin Iya, bisa iya. bertahan. Oke. Ya, Bransnya nggak mau maksa ya, karena berbahaya banget. Ketika nanti terlalu over, yang ada Widinya bisa ngebalikin keadaan. Karena Lordnya udah ada. Dan dia kalau tumbang di sini, waduh apa yang dimiliki dari EVOS udah pura-pura ada Liquid. Sekarang
mereka harus mulai bermain dengan poking. Mereka udah harus sadar kalau Regi ini punya kuasa. Karena Regi benar-benar di cover dengan baik sama Swelo. Dan Swelo dari tadi ya, dengan adanya ini talisman, dia bakal lebih mudah lagi untuk mengaktifkan Nether Realm. Aran sih wajib jadi first man lagi sih menurut gue. Karena kalau misalnya dia mau main kayak tadi sebagai second badan, kayaknya udah nggak baik lagi. Ya, tapi Aran butuh winter nggak sih? Ya, butuh winter boleh. Karena dia flicker kan, kecuali dia Magets mungkin. Ya, itu udah waktu yang lebih lama untuk dibeli. Dengan flicker berarti dia harus butuh item ya, kalau nggak winter immortal berarti. Wah, harus sih Immortal dan winter ya. Tapi Aran Siki dia tenang banget ketika dalam kondisi dikejar Albert. Dia nggak mau menuju ke arah flicker karena dia tahu abis ini ada Lord yang penting sekali untuk dirinya. Ada baiknya lihat Iron Siki dengan kondisi saat ini. Holy Trinity plus Maleficent. Waduh. Itu nggak usah deket-deket, dia bisa makan siapapun. Iya, kayak bakal lebih aman juga kan jaraknya. Tadi udah sempet kejauh sama Albert. Tapi apa yang akan dilakukan selanjutnya dari EVOS harus lebih berhati-hati. Karena bisa aja Albertnya ternyata yang dituju. Itu dia. Regi. Mereka tahu Regi punya kuasa di dalam team fight. Regi harus di-poking. Minimal Regi flicker untuk defensif aja. Itu udah mahal. Iya, apalagi top damage-nya bareng sama Yeskiel kan. Yes, betul. Range-nya jauh, bisa ditinggal dari Void Crystal-nya. Dia nggak bisa pasang badannya. Dan jangan lupa nih, nggak bisa sembarangan narik keluar keduanya assassin. Damage-nya kayak ini bakal bahaya. Tapi kalau misalnya dapat momen tim liquid, EVOS bisa kehilangan bakal langsung ada Southwest Tsunami Slam KYY. Insan tanpa bisa dikawal dengan adanya dan Rev. Untuk ke arah belakang Iron Siki tahu akan hal tersebut. Perpasukan dari tim EVOS. Dan lihat di situ Fabian. Shadow Kill. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan nampaknya menuju ke arah belakang dan Iron Siki punya space yang bebas. Mereka nggak mau Lord terburu-buru. Mereka mau memastikan mid, mereka mendorong menuju ke arah mid lane-nya. Dan ingat, perpasukan dari tim EVOS masih ada Brans. Brans harus tidak boleh terpick off. Brans harus mundur. Lepaskan Lordnya. Karena mereka masih punya momentum kali ini. Walaupun Profesor sorry to say tidak ada passive turret. Tapi mereka masih dalam kondisi yang aman dengan adanya Lord yang pertama. Ditutup dengan reward manipulation. Ketahan kena efek immobilize. Yes. Dia kayak langsung terkurung gitu aja. Even ada Nether Realm. Swelo nggak bisa untuk loncat ke depan. Oke. Berat sih. Apalagi ngeliat dari segi item juga nih. Albert memang udah jadi ke Bloodwing. Damage-nya pastinya sakit. Tapi entah kenapa gue ngerasa Swelo harus deket sama Rider-nya nih. Iya. Dia nggak bisa ada di belakang terlalu jauh kayak tadi. Nah masalahnya mereka udah tahu KYY kita makan, Regi kita makan. Itu mereka harus tempel. Siapa yang mau bikin momentum misalnya Regi. Regi mau bikin momentum. Oke berarti tempel KYY dan Reginya. Enggaknya nggak boleh sejauh tadi sih. Iya. Karena ketika Netherrealm tadi sempat, mungkin ada cerita yang berbeda. Udah pasti. Kita udah ngeliat 2 tim fight sebelumnya loh. Nether Realm-nya menyelamatkan EVOS. Tapi sekarang mungkin akan ada cerita yang berbeda. Divine Blade. Oke. Tapi Yeskiel penentu banget sih di team fight. Yeskiel selalu menjadi penentu. Lihat, itu dia. Poking, build manipulation, sudah ke arah belakang. Regi masuk lebih dalam lagi. Tapi lihat arah di sana. Langsung Regi hilang dengan damage yang sangat besar. Bahkan KYY diselamatkan. Itu dia pancingan yang berhasil. Dan dibuka oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka memaksa Aran. Swelo tumbang. Fokus ke arah belakang. Belum ada Tsunami Slam. Fokus ke arah Benza Fabian. Memotong dengan adanya Shadow Kill. Wind of Nature. Membuat Pras mundur ke arah belakang. Tapi tidak dengan best turretnya Lev. Oh, 4 melawan 3 kali ini. Bukan hal yang baik. Namun Liquid pun sadar gak boleh terburu-buru. Masih ada Albert, masih ada Brans. Damage dealer dari EVOS masih standby. Dan pilihan terbaik adalah mundur untuk sekarang. Defense adalah pilihan terakhir dari EVOS. Mereka harus mempertahankan base turret di area bottom lane. Mereka harus mempertahankan laning jauh karena Lordnya akan show di top lane lagi. Fabian dengan War Axe makin susah lagi nih Lim untuk bisa ditangkap karena cooldownnya semakin lebih banyak. Waduh, Fabian. Ditambah bukan hanya cooldownnya aja, dia makin bisa untuk head to head one by one. Wah, dan Iron Shiki memilih Rose Gold Meteor karena dia nggak bakal ketemu atau 1v1 lawan Brans. Albert, Dia bakal ditabrak sama Albert. Albert kali ini pusing. 7 keliling kepalanya. Mau dibilang burst, tapi dia butuh glowing. Dia butuh wishing lantern. Banyak banget yang dibutuhin. Wishing, pilihan terbaik untuk saat ini. Karena ada bulldownnya juga. Dan ya, dia nggak bisa makan yang terlalu belakang juga sih jujurnya. Ada opsi karena Winter juga kalau memang dia mau. Nah, kenapa di posisi kayak gini, Lim? Aku lebih takut kalau seandainya tim Liquid tiba-tiba flanking mainnya. Sama dia tuh nggak bisa juga nih. Albert itu selama Tsunami Slam masih ada, dia juga nggak bisa ngebuka. Itu dia. Bot, Nggak bisa. kalau di flanking menurut gua targetnya Karasuelo pun nggak masalah. Dia punya free fight.
Nah, ini yang jadi tricky. Swain-nya nggak boleh sampai out position. Itu doang. Fishing jadi dan menurut gua item terakhir Albert harus Winter sih. Iya. Buying time atas Iron Siki. Wow, oke. Defend atau concentrate mungkin. Mau Oke. dipaksa, mau dipaksa. Akankah mau dipaksa tim fight kali ini? Mungkin mereka sadar kalau Lord yang berikutnya tidak bisa dilepaskan. High ground tidak terlalu kuat dari para pasukan tim EVOS. Bottom lane juga terus terdorong dari tim Liquid. Iya, di staking di arah bottom lane-nya. Dan Winter Crown ada dari Yeheskiel. Jadi walaupun nanti Yeheskiel ditunggangi oleh Regi, dia bisa keluar dengan instan. Dan timing Fabian juga ini yang paling penting ya. Kuat shadow kill yang nggak boleh terburu-buru. Lord ini bisa jadi nyaman bermain dari tim Liquid. Dan ini. jangan lupa Betul. siapapun yang show di bottom lane, ini carry loh. Carry meltdown Lord itu sepersekian detik cepet banget. Cepet. Ditambah lagi Sky Pisarnya Brans ini udah ada 3B. Ini juga harus menjadi calculate loh. Iya. Dia nggak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang kayak karinya bisa nge-show, bisa speed terhadap Lordnya. Jangan lupakan Brans. Oke, informasi sudah terlihat bawahnya semakin kedorong. Bawahnya jelek banget. Oke, One Shadow terlihat tapi Reki miss dari depan sana ada seorang Fabian menuju ke belakang dan Shadow kill tidak ada dan oh my god Reki berhasil mendapatkan Fabian point kill yang sangat mahal tidak ada retribution dan Brans masih bebas di depan sana termasuk keadaan tim EVOS mereka kali ini mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. Sedikit terburu-buru tadi dari Fabian. Quad Shadow yang sudah terbuka, itu jadi informasi bagi Regi maju, dan Quad Shadow-nya digunakan. Wait, mereka masih mau tarik ulur di area Lordnya. Mereka mau pegang kendali di sana, Be. Iya, mereka mau reset agar EVOS semakin lama untuk mendapatkan Lordnya. Takeover kali ini akan dilakukan. Reset Dan reset atau harusnya. trapping. Reset atau trapping kali ini kita lihat di mana Iron Siki memberikan damage terlalu besar. Geskiel menuju ke arah belakang. Bakal coba dipasang WD. Tsunami Slam belum ada dan itu dia Purify berhasil di-pop up. Perpasukan dari tim EVOS akan coba dipasang dan Aran. Bersama dengan Geskiel berhasil men-trapping Kaya dan Regi dan itu dia pertanyaannya. Mau komit apa trapping? Ternyata trapping. Dan ternyata miss targeting dari EVOS. Siapa targetnya di sana? Tidak ada targeting. Albert gak punya badan. Harta Tata dan Sonata dari Albert dan Brans. Damage-nya 2 aja gak cukup. Gak cukup dan Lord di tangan tim Liquid. EVOS. Kali ini mereka harus tenang. Tim Liquid punya kuasa untuk mendapatkan best turret. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari seluruh resource yang dimiliki tim Liquid, dia punya chance untuk bisa nabrak ke arah best turret. Masalahnya mereka kehilangan fokus di teamfight yang mereka lagi unggul jumlah. Itu dia. Trappingnya. Unggul masalah serius jumlah. loh. Dan targetingnya mereka nggak tahu siapa yang mau ditargetkan. Iron kah? Semua dikejar. Yeskiel kah? Dan Winter, jawabannya di Aram dan Yeskiel dengan Winternya itu menjadi solusi. Dan sekarang Lord ada di depan base dari EVOS. Oh my Lord God. yang cukup bermasalah harus ditahan. Oh my god, ini bencana untuk EVOS. Para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk menabrak ke arah bottom lane, mencoba untuk fokus begitu saja. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS mencoba untuk merelay game ini dengan ada reward manipulation para pasukan dari tim Liquid. Memaksa tim mereka beli apapun yang terjadi. Dibantu dengan Tsunami Slam, tapi masih ada Dadan, tapi Regi hilang. Tidak ada Regi. Para pasukan dari tim Liquid berhasil ditukar dengan adanya seorang Aran, tapi Fabian masih memegang Shadow Kill dengan super minion yang bergerak. Masih bisa bertahan kali ini EVOS. Mengusir sedikit demi sedikit tim Liquid ID untuk keluar dari base mereka. Tapi ompong melompong untuk base mereka. Fine, karena mereka tadi udah kehilangan 2 juga. Dan sekarang tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh EVOS. Mereka hanya tinggal mengeksekusi dengan targeting draft mereka. Boleh dibilang 60% lebih unggul dibandingkan tim Liquid. Oh, decision making sih. Ini penting banget sih decision making kali ini. Karena pertama, Lord selanjutnya udah evolve. Kedua, base turret sudah hilang. High ground mereka rendah. Untuk bisa mendapatkan defensive terhadap Lord tadi aja itu bagus banget. Iya. Udah bagus banget itu. Dipaksa dengan Netherrealm ya. Untuk mengusir Yeheskiel ke lini belakang. Dan sekarang bottom lane akan menjadi lini Lord. Area River pasti akan coba udah dikuasai juga sama tim Liquid. Gue takutnya nih, tim Liquid ini sengaja mancing mau team fight di luar base. Ya harusnya gitu sih. Iya, Pancingannya harusnya begitu. Karena top lane-nya kan. Iya, trapping terus. Top lane-nya masuk, trapping. Terus nanti di arah objektif baru mereka coba kulitin KYY, kehilangan Glorious Pathway, kehilangan Revitalize baru dapetin Lord bukan di fight. Iya. Cukup enak memang dari skenario yang bisa saja terjadi. Tapi jangan lupa ya, teamfight tadi Widi tidak menggunakan flickernya. Iya, semuanya Belum dipaksa memang tadi. Belum. hampir semua nggak sih lihat deh. Ya kayak itu aman banget. Iron Shiki doang yang keluar kan dari flickernya. Dan balik lagi Purify. Ini membuat EVOS berada di posisi yang lebih aman. Karena emang Widi targetnya bukan lini belakang, melainkan lini depan. Wah, ini
asli. Kalau kalian lihat di layar pemain EVOS, Liquid gantinya sama sekali. Iya, iya. Sama sekali. Ini gelap total. Nah, baru gitu. ketahuan tuh. Nah, baru kelihatan Baru ya. kelihatan kan, kena Dead Sonata juga, kena Kramer Effect juga kan, karena monster jungle-nya mendeteksi. Ada seseorang di bush. Iya, mental detektor itu penting banget ya. Tapi lihat di depan sana Fabian. Langsung tiba-tiba ketika damage dari Brasil terlalu sakit, mereka memaksa Dibalikin. kayaknya terlalu jauh dan langsung dilanjutkan. Shadow kill ke arah belakang dengan Widow Oh, Blade no. terkembangan di Mortality. Mencoba menyelamatkan Brandon, no. 2 hilang. Waduh. Ini bencana. Albert mencoba untuk memaksimalkan, tapi Aaron menghentikan pergerakan dari seorang Albert. Immortality bersama dengan ada di manipulation. Menghentikan pergerakan dari Albert dan Swallow. Tersisa 2 pemain saja. Dan bahkan ini bencana. Oh, Swallow kembali spawn. Team Liquid berhasil menenggelamkan Imposka kali ini. Karena tidak ada lagi jawaban Wave untuk bawah. bisa Brass muncul lebih dalam lagi. Wave bawah. Wave Wave bawah. udah mulai masuk. Pelan-pelan menuju ke arah Yeskiel. Flicker ke arah belakang. Mencoba dipaksakan. Iron. Minionnya belum masuk. Tapi para pasukan dari tim EVOS. Mereka nggak bisa menahan. Lihat topnya. Iron Zeki menutup defense yang hebat. Dan Liquid menenggelamkan EVOS. Lebih dalam ke dasar klasemen. This is the winner. For this way. Team Liquid. Mengubur kembali